Al-Imam Al-Ghazali, kalau nggak salah Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan salat itu as-salatu bimanzilatir ra'si 'alal jasad. Salat itu sama kedudukannya dengan kepala pada badan. Kepala. Ini kepala, badan. Apa artinya? Badan ini kalau nggak punya tangan masih bisa hidup. Karena ada orang hidup tanpa tangan, orang buntung namanya. Ada juga badan hidup tanpa kaki, banyak sekali. Nggak punya kaki tapi hidup, orang lumpuh. Ada lagi orang hidup Masya Allah tanpa mulut, orang bisu. Ada lagi orang hidup tanpa telinga, orang kedok. Sata kota nang kisap isi guntur. Amung kisap jak nyebur. Dan takut. Tetapi tidak pernah bisa dijumpai badan ini bisa hidup tanpa kepala. Tidak ada di dunia ini manusia hidup tanpa kepala. Yuaraan, ya sinta kutang piran otak doang. Tu sela. Jingkongkang arana noja, jinoros beduk. Tidak ada manusia hidup tanpa kepala. Nah sekarang Islam ini punya ibarat satu tubuh. Kepalanya adalah sholat. Kalau kepalanya nggak ada, berarti agama seseorang itu menjadi mati. Bagaikan badan tanpa kepala mati. Kalau sudah mati, bangkai. Kalau sudah bangkai, bais, busuk. Kalau udah busuk, malaikat nggak berani dekat. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pantaslah kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang tidak sholat itu dikelompokkan, ditempatkan di tempat khusus kerangkeng dalam neraka namanya sakar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Wahai orang yang di neraka sakar ini, kenapa kamu masuk neraka sakar? Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah sholat. Sementara kita kesana kemari di Lombok ini, kiri kanan muka belakang, ternyata Masya Allah kalau di sensus penduduknya ternyata banyak yang tidak sholat. Bahkan sudah ketatalan, sudah ada kebiasaan, bahkan jadi ajaran tidak sholat dengan dalih berbagai macam. Ada yang Masya Allah, kenapa ente sholat? Itu kan kulitnya doang, yang penting ini katanya. Ini apa tuh? Aten sepenting. Aten sepenting. Tentu penting nanti lagu ndek sebaya. Lendo ngentia aja. Ide sa isi. Araan no isin si lendo. Tai doang de lendo. Sampai pernah saya dengar seorang kiai berpidato, barang siapa yang melakukan sebuah tarekat tanpa syariat seperti meninggalkan sholat, itu namanya tarekat tei. Sebab tei doang dia udah lendo. Nah ini tugas kita. Ini tugas kita. Sampai saya sendiri pernah dipesan loh untuk khusus pidato tentang sholat, karena di kampung itu ternyata tekriyah sembahyang, namatan sembahyang. Ada yang mengatakan, kenapa ente sholat? Sholat ente nggak ada gunanya katanya. Kenapa? Syarat sholat harus ma'rifatullah pun. Ya Allah, kalau syarat sholat harus ma'rifatullah, bagaimana sholat kita sah? Jadi pengertian mereka ma'rifatullah itu mengenal Allah seolah-olah seperti mengenal satu sama lain. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak bisa, itu salah. Pemahaman yang sangat-sangat keliru. Ada lagi yang ngapain ente sholat? Kenapa? Karena ente enggak khusyuk.
Sholat tanpa khusyuk nggak ada gunanya. Akhirnya enggak dia sholat. La ilaha illallah. Padahal khusyuk itu kalau dipelajari rukun sholat nggak ada khusyuk. Berarti kalau kita dosa sholat lengkap rukun dan syaratnya sah, selesai. Kita lakukan dari takbiratul ihram sampai salam. Masalah khusyuk, insya Allah ada saja tempat kita khusyuk. Mungkin di waktu takbiratul ihram, mungkin di waktu kita ruku, sujud dan sebagainya. Itu yang nanti di yaumil qiyamah disusun oleh malaikat bagaikan puzzle atau bongkar pasang, itu mainan anak kecil. Sebab awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu fa idza saluhat saluha sairul 'amal wa idza fasadat fasada sairul 'amal. Yang pertama kali akan diperiksa, dicek nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Kalau baik, baik seluruh amalan. Sedangkan kalau jelek, jelek seluruh amalan. Dibuka. Misalnya Haji Adnan dibuka. Ternyata salat. Salat pertama khusyuknya di sini, takbiratul ihram diambil, takbiratul ihram disusun. Salat keduanya pada waktu iktidal diambil, taruh waktu pada iktidal. Salat ketiga mungkin ruku, taruh di pas ruku. Akhirnya Masya Allah di akhirat nanti kita punya satu salat pas sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala dari awal sampai khusyuk. Itu yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah surga. Kalau enggak salat, mau diambil dari mana bahannya? Buka salatnya, buka amal ibadahnya, buka. Periksa salat. Salat kosong. Kosong, di bawahnya tamat. Mau disusun dari mana? Ambil mungkin ada khusyuknya di takbiratul ihram, enggak salat. Mungkin ada pada sujud, enggak sholat. Di bawahnya ada, tamat. Oh, langsung, kerangkeng, borgol. Langgi, tersikut, terserot, macam teroros. Akhirnya diumumkan di hari kiamat bahwa si dia masuk neraka dan kekal selamanya. La ilaha illallah. Tapi kalau Masya Allah diperiksa, ini misalnya diperiksa siapa namanya? Mutawassir. Masya Allah, mutawassir. Sudah siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Aisyah. Siapa? Rasmita. Misalnya mutawassir dengan Rasmita, dipanggil oleh Allah satu persatu. Mutawassir, marhaba, ahla, marhaba, labbaik, wa sa'daik, apa kata? Labbaik ya Rabbi, wa sa'daik. Lupa saya bunyinya. Diperiksa solatnya. Oh, dia itu Masya Allah baik solatnya dari awal solat semuanya. Ternyata baik akhirnya. Ternyata finalnya itu, nilainya itu Masya Allah baik. Dianggap semua mutawassir amal ibadahnya yang lain menjadi baik. Sudah, gak usah periksa puasanya, gak usah periksa hajinya, selesai, sholat saja, itu kuncinya. Rasmita, baik. Periksa sholat, diperiksa, Masya Allah, ternyata juga hasilnya baik. Puasanya gak diperiksa, sama. Tawasir, Rasmita, kamu dulu mati muda ini. Yaudah, sama dia. Maha, iya. Wah. Kalau dia mati muda, mau mati muda? Mau? Ya udah, kalau enggak mau mati muda, silahkan.
Itu. Jadi tugas kita nih sekarang. Jadi kita ditempa di ma'had, diberikan bekal ilmu pengetahuan, tidak ada lain tujuannya supaya kita menjadi suruj. Apa suruj? Lentera-lentera. Sirajun sirajani suruj. Nah, sebab digambarkan oleh Rasulullah mengatakan al-ulama'u surujud dunya wal akhirah. Ulama adalah lentera-lentera dunia dan lentera-lentera akhirat. Yang menerangi kehidupan orang di dunia ini para ulama. Juga nanti di akhirat yang menerangi kita adalah para ulama. Alhamdulillah kita punya guru yang Masya Allah tidak diragukan, bahkan diakui oleh ulama-ulama kaliber. Masya Allah, beliau adalah lentera, bukan saja di Lombok namun di Nusantara, dan kelak di yaumil qiyamah pun mudah-mudahan amin kita berada di bawah lentera Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Al-ulama surujud dunya wal akhirah. Jadilah Anda menjadi lentera-lentera. Maulana Syekh itu sumbernya, lentera terbesarnya. Nanti dari lentera ini orang ambil sinarnya satu-satu, dibawa ke kampung-kampung, ibarat lilin-lilin di sana-sana. Terus Masya Allah, terang benderang lah. Apa yang dilakukan? Rubah kondisi. Yang tadinya di musola, Masya Allah, orang jarang melaksanakan acara dan sebagainya, menjadi datang anak mahat menjadi syiar. Ada anak diniyah di sana belajar, ada TPQ, orang berbondong-bondong ke musola. Alhamdulillah, itu luar biasa. Itu lebih baik daripada Anda jadi pejabat tapi nggak pernah ke musola. Masya Allah. Dan Anda yang yakin Anda akan pulang ke tempat masing-masing, tujuan awalnya begitu. Mahat itu Masya Allah, apa ya, kita bilang sangat-sangat sederhana. Namun kesederhanaan itulah yang membuat dia mulia. Sangat sederhana. Dari pakaian, Masya Allah, pakaiannya serba putih, bersila, Masya Allah. Kemudian penampilan juga begitu, nggak pakai sepatu, bahkan sandal jepit. Bahkan kalau hilang sandalnya nyeker saja, Masya Allah. Mondoknya Masya Allah sederhana, mutawadi' jiddan, sederhana sekali. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan kesuksesan yang luar biasa. Amin, mudah-mudahan. Makanya pengalaman kita keluar daerah kemana saja, di mana-mana, ternyata ada anak mahat yang walaupun dulu di dunia, walaupun dulu dia di mahat itu, Masya Allah nggak dapat juara, tapi Masya Allah mampu